Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat suatu running LED lanjutan dari pembuatan kemarin sistem minimum Atmega 16. Kita akan aplikasikan dengan running LED. Nah, namun kita sebelumnya harus membuat dulu layout dari susunan LED yang akan kita sandingkan dengan sistem minimum. Oke, langsung saja kita ke PCB layoutnya. Oke, kita gambar dulu. Nanti setelah menggambar, boleh langsung dicetak. Terus nanti kita akan praktekkan mengisi codingannya atau membuat codingan dulu deh dengan kode Vision AVR. Nah, saat ini tampilan PCB layoutnya sudah terbuka. Kita hanya membutuhkan beberapa LED ya. Kita butuh LED-nya berarti ini al library saja, nggak apa-apa, komponen, terus di sini tulisin LED. Nah, kita butuh LED sekitar 8. Kita habisin aja tuh port yang digunakan. Misalkan nanti untuk LED kita menggunakan port A atau port B. Dan setiap portnya ada 8 bit ya, atau 8 kaki. Nah, nanti kita semua akan menghubungkan untuk mendapatkan LED yang bisa kita olah, mau running LED atau mau ngedip-ngedip, runningnya model kayak gimana kita olah ya secara sederhana. Oke, kita langsung saja tuliskan di sini. Kita butuh sekitar 8 LED. Nih, 1, 2, 3 baru 7, ini 8. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke-8 LED ini tidak dapat menyala tanpa adanya energi atau tanpa adanya daya. Betul ya. Terus kita butuh juga yang namanya resistor. Untuk apa? Untuk menjaga agar LED ini tidak mudah mati atau mudah konslet karena kelebihan tegangan contohnya gitu ya. Nanti LED ini akan disandingkan dengan resistor sebagai penghambat tegangan atau pengurangan tegangannya yang nantinya kita hubungkan dengan menggunakan kabel, boleh ya, menggunakan kabel dari pin atau port ke port A ke LED-nya. Oke, kita susun dulu terlebih dahulu. Ini kita butuh 8 sesuai dengan jumlah LED-nya. Lalu untuk menghubungkan ke sistem minimum, karena kemarin kan kita buatnya terpisah ya. Walaupun nanti akan saya contohkan yang memang sudah dibuat secara satu ya, satu kesatuan. Itu alat peraga saya kalau kita belajar di offline. Oke, maka saya butuh untuk konektornya. Nah, biasanya saya menggunakan HDR. Nah, ini berarti kalau ada 8 ya nanti kita pakai HDR yang 1x8 juga agar pas gitu kan, atau enggak 1x9. Nah, yang satunya untuk apa? Untuk groundnya. Jadi groundnya nanti tetap kita ngambil dari si sistem minimum. Jadi sistem minimum kemarin kan sudah dikasih yang namanya ground, dikasih juga yang namanya power outputnya dari si rangkaian sistem minimum itu. Nah, kita kasih yang 9 aja nggak apa-apa. Kok hanya ground doang? Ya, yang 8-nya nanti kita akan kasih powernya dari si pin-pin Atmega 16. Oke, ini tinggal menggabung-gabungkan ya. Kalau misalkan mau bebas, kalau misalkan ini butuh yang besar, kita rubah jadi biar besar. Terus ini misalkan kita langsung saja menghubungkan, sisakan satu di sini, misalkan contoh ya. Terus ini kita hubungkan ke sini ya. Lalu ini kita hubungkan yang atas itu nanti untuk ground juga. Ini kita hubungkan, difungsikan sebagai konektor-konektor yang nanti akan dihubungkan dengan sistem minimum Mega 16. Nanti modelnya kayak gimana ini nggak terhubung dengan baik ya. Kalau ada seperti itu kita bisa ulangi. Nah, ini agar bisa terhubung dengan baik.
jangan sampai ada hal nantinya yang akan miss ya, ataupun tidak terkoneksi seperti itu. Nah, ini bisa aja langsung dari sini terhubung. Nah, ini otomatis kita akan hubungkan ke sini ya. Nah, ini nggak terhubung nih, kita bisa hapus dulu. Kita pastikan karena ini kecil-kecil sepertinya. Nah, harus sampai merah dulu baru kelihatan. Nah, ini kalau ini udah terhubung, jadi jangan sampai ngegantung seperti itu ya kalau ngegambar. Oke, terus kalau misalkan butuh rangkaian sistem minimumnya, bisa dicek di atas video ini ya, video di atas tuh ya. Nah, silahkan dipelajari dulu. Nah, di sini kita akan membuat suatu running LED dengan seluruh komponen yang ada dan codingannya. Oke, ini buat ground ya, otomatis ya. Nih, tolong dihubungkan dengan baik ke setiap sudut-sudutnya, ke setiap holes atau lubang-lubangnya. Oke, ini masih dalam pembuatan running LED. Ini cukup segini aja rangkaian running LED. Nanti kita mainannya di program. Nah, ini bolehlah kita lapihkan terlebih dahulu apa yang menjadi project kita. Ini kan masih acak-acakan nih. Nah, kita bisa luruskan gitu kan ya, biar lubang-lubang, biar si garis-garisnya lurus seperti itu. Oke, nih kita coba meluruskan dulu sedikit demi sedikit biar tidak berantakan. Oke, kita coba. Nah, enakan dilihatnya kalau seperti ini, turunin dikit deh biar kena. Oke, ini hanya teknik merapihkan sedikit-sedikit. Sebetulnya ini belum kena, atasnya rapi. Nah, kalau ini udah lurus dari atas nih, ini kayaknya belum lurus nih ya, masih ada yang ganjel di sini nih sedikit. Nah, berarti efeknya ke bawah juga akan seperti itu. Oke, lanjut. Lebih enak kerapihin seperti ini ya, tuh kan jadi enak lurus, jadi enak dilihat pandangnya. Nah, ini tinggal dicetak aja nantinya di print ya. Ini sudah menjadi satu kesatuan adalah rangkaian. Nah, tapi ini belum dikonek, ini satu lagi nih. Nah, ini nanti akan menjadi groundingnya ya, karena si LED ini itu butuh ground ya. Berarti ini sudah cukup ya. Ini rangkaian running LED. Nyalainnya gimana? Kalau udah ketemu dengan sistem minimum, kita akan olah di sistem minimumnya kayak gitu ya. Kita akan olah di sistem minimumnya. Oke, gambar udah selesai. Nanti kita lanjut ke dalam pembuatan programnya. Menggunakan apa? Menggunakan software CodeVision APR. Ada di mana? Nah, kita coba cek dulu atau kita coba download software di CodeVision APR. Tulisin aja CodeVision APR. Nah, nanti muncul yang namanya CodeVision APR yang dari HP Infotech. Diklik, nanti kita pilih atau download yang versi evaluation saja, bukan versi komersial ya. APR-nya yang ini terbaru, versi 3.42. Kita klik aja, nanti langsung terdownload CP APR-nya. Ini lumayan, sekitar 86 MB ya, 86 MB. Mudah-mudahan cepet sih ya, mudah-mudahan cepet. Udah selesai kita download. Nah, sekarang saya akan buka di sini CodeVision APR-nya untuk diinstal. Langsung saja diklik, nanti akan ada bacaan untuk run. Nah, ini instruksinya install kayak biasa lah ya. Oke, di next saja. Ini di accept, mau dibaca silahkan, mangga. Nah, ini welcome lah ya, teks welcome. Ini proses kita akan membuat instalan di situ. Terus apa yang akan diinstal? Oke,
dilanjut, ini tinggal di yes aja, nggak jadi masalah. Nah, kita sambil menunggu kenapa pakai kode Vision APR gitu. Jadi kita nanti akan menggunakan sistem ini Atmega 16, dan kebetulan dari Atmel itu punya Atmel Studio ya. Ini Atmel Studio, instalin kode Vision APR extensionnya. Jadi ibaratkan inilah produknya dari Atmel gitu, dukungan untuk Atmel Studio seperti itu. Nah, ini tinggal di X saja, kita pindahin driver ya diperlukan. Ini tinggal finish. Oke, selesai. Nanti wizardnya ini wizard Arduino LSC udah masuk nih, lib-libnya kita masukkan semua ke dalam sebuah, nah sampai CDM drivernya. Nah, ini udah selesai, langsung saja kita finish biar nanti si kode Vision APR-nya biasanya sih langsung keluar ya. Oke, tinggal saya menunggu launch dari program ini untuk pertama kali. Nah, kebetulan saya install juga nih yang evaluation freeware, jelas non komersial only. Nah, ini tampilannya hampir sama, hampir sesuai dengan ibaratkan editor lain ya. Ada menu-menunya gitu kan, ada pilihan-pilihan yang langsung direct ke apapun gitu. Oke. Nih, yang saya akan melanjutkan di sini yaitu sebuah pemrograman. Nanti sederhana saja kita buat program untuk menyalakan LED secara running, atau menyalakan lampu, atau menyalakan LED secara pemrograman ya, berbasis di Atmega 16. Oke, jelas saya pilih new project. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya, misalkan kalau kita mau pakai kode wizardnya dari APR, kita tinggal tekan yes. Nah, ini pastikan di sini keluarga dari chip atau family dari chip yang kita gunakan ada di mana. Nah, nanti saya menggunakan Atmega 16, berarti saya pakainya Atmel. Kalau Xmega, kalau APR 8X atau sebagainya dipilih, sesuaikan. Ini tinggal di OK saja ya. Ini tinggal di OK saja sambil menunggu, dia akan redirect langsung, benar-benar codingannya akan terkumpul semua gitu loh ya. Kok bisa? Ya, ini karena kita pakai kode wizard, jadi si wizardnya ini akan mengklik seluruh codingan yang ada pada Atmega yang bisa di-coding. Nah, kita pilih chipnya dulu di sini. Ini kan tampilan pertama. Kita pilih chipnya sesuai ya. Misalkan Atmega. Nah, kita cari deh di sini. Ini ATT ini ternyata tidak bisa di search. Ini Atmega 32. Nah, berarti ke atas sudah kelewat. Nah, kita yang polos aja ya, walaupun nanti dapatnya Atmega 16A atau Atmega 16U, kita yang polos saja dulu. Itu sama untuk deklarasinya. Terus ini dipastikan clock wiznya. Ini kan kita pakai yang 12 MHz. Tulisan aja di sini 12 MHz. Seperti itu ya. Nah, ini kan udah keluar semua kalau ngikutin Atmega 16. Terus yang harus disetting setelah ini adalah port yang kita gunakan. Portnya apa? Kebetulan saya tadi setting untuk saya gunakan di port B. Nah, berarti yang diklik di sini, ini dibiarkan. Kalau tidak digunakan lebih baik dibiarkan, nggak jadi masalah ya. Tapi kalau digunakan kita buat. Oke. Nah, ini kita buat di sini kan mau bikin outputnya. Nah, ini berarti diklik output ya. Nah, terus bitnya full up-nya ya 0, nggak jadi masalah. Kalau diklik kan jadi 1 nih, biasa biner. Nah, saya biasa menggunakan 0 ya di sini ya, bitnya gitu ya, di out nilainya 0. Oke, kalau sudah seperti ini kita bisa save yang mana? Generate dulu hasil dari tadi ya, kita generate dulu di sini ya, di save generate. Nah, maka apa yang terjadi adalah, nah, kita bisa tentukan nih kita mau nge-save-nya di mana. Kalau ini kan bin nih, evaluasinya bin ya, di kode PSR, terus di dalam binnya kan. Nah, ini kita masih bisa buat folder, misalkan ini running LED.
running LED ya. Nah, ini kita open dulu foldernya biar masuk ke dalam folder ini. Nah, ada di bin folder LED. Nah, ini kita ketikin run ya. Ini pengesepan selama 3 kali ya. Karena ini saya tadi bikinnya project, jadi 3 kali. Jadi berhubungan-hubungan. Nah, ini yang ketiga run. Jadi ada C project, ada C action-actionnya berbeda ya, extended. Oke, kita tunggu, nanti akan langsung terbuka seperti ini ya, akan langsung terbuka seperti ini. Ini biar agak lebar kita hapus saja NC-nya. Ini akan terbuka seperti ini. Jadi seluruh program yang ada itu terbawa semua gitu loh ya, ini terbawa semua. Nah, ini kita bisa pilih-pilih. Pilih-pilih untuk apa? Untuk menggunakan yang apa yang kita gunakan aja gitu loh. Jadi jangan semuanya, ini tinggal dihapus, ini bisa dihapus ya. Kita hapus, sisakan include di sini. Point main ini jangan dihapus, dibiarkan. Deklarasi ini misalkan ini local variable ya. Itu local variabelnya. Ini kita tidak menggunakan port A tadi, kita hapus aja nggak apa-apa. Yang kita gunakan hanya port B doang. Nah, ini port B di sini dibiarkan sedemikian rupa ya. Jadi jangan sampai port B-nya kita rubah lagi karena tadi kita sudah menyeting di wizard. Berarti dari port C, port D ini kita tidak gunakan. Ini tidak kita gunakan, berarti sampai dengan while kita hapus dash. Seperti ini ya. Kita hapus seperti ini. Loh, kok bisa dihapus seperti itu? Ya bisa, ya. Ini yang kita gunakan cuma port B doang kok. Jadi codingannya jadi sedikit gitu. Ya, karena cuma mau ngerunningin LED-nya aja seperti itu ya, karena hanya ingin merunning LED-nya aja. Oke, kita belajar dulu nih. While di sini, kenapa saya nggak hapus? Di sini saya gunakan untuk perulangan ya, karena nanti run-nya akan terus berulang ya, akan terus berulang gitu, muter gitu ya. Nah, include-nya saya juga cukup menggunakan yang default ya, mega 16.h. Terus deklarasinya sudah ya, port B-nya dijadikan output. Lalu while-nya isinya apa? Nah, kita harus menentukan nih. Oke, baik, lanjut. Nah, ini include-nya. Si include ini kita harus ada penambahan untuk include delay.h karena kita menggunakan delay.h. Nah, ini kalau yang versi terbaru kode vision IVR-nya udah enak, udah nimbul apapun yang akan kita ketik ya. Terus ini kan tadi udah kita setting yang kepake cuma DDR port B aja. Kita akan menyalakan running LED ini secara bergantian antara LED-nya. Nah, di sini ini codingan sederhana untuk memahami sebuah LED ya, running LED dengan menggunakan microcontroller Atmega 16. Wah, itu mah runningnya cuma gampang doang ya, nggak usah susah-susah ya, betul. Nah, ini untuk pemahaman dasar. Pada dasarnya nanti akan dipergunakan untuk project-project besar. Biasanya seperti itu. Ya, kita harus paham dulu dasarnya. Nah, di sini saya akan mempraktekkan bahasa yang kita gunakan adalah binernya, nah, untuk membaca bit yang ada gitu. Sebenarnya bisa pakai hexa nantinya gitu, kalau udah mahir atau udah expert bisa pakai hexa. Nah, oke, lanjut. Saya terapkan kodenya itu di dalam while. Karena apa? Biar seluruh yang dituangkan itu nanti terulang atau looping ya, looping terus menerus selama dia dapat daya. Oke, nah langsung saja saya membuat rangkaiannya itu dikoneksikan ke port B pada sistem minimum Atmega 16. Berarti yang saya deklarasikan di sini adalah port B. Nah, ini sama dengan, karena memang saya mau menggunakan bahasanya biner, berarti di sini 0B. Kok 0B? Yaitu menginisialisasikan sebagai itu tandanya biner. Kalau 0x biasanya hexa. Nah, saya 0B. Nah, ini jumlah bit
pada port yang digunakan ya. Misalkan saya port B, jumlah bitnya ada 8, seluruhnya saya gunakan ke 88-nya. Oke. Nah, kalau nilainya 0 kayak gini ya, nilainya 0 0 0. Nah, ini dalam artian saya membuat si LED itu tidak menyala. Seperti itu ya. Kalau nilainya 1 berarti LED itu menyala. Oke, saya buat 0 dulu ya. Ada 8 berarti 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, berarti tahapan pertama ketika dinyalakan, LED-nya akan mati. Matinya berapa detik? Nah, seluruhnya ya, seluruh LED itu akan mati. Nah, makanya dari itu saya deklarasikan dengan delay ms di sini. Kita beri waktunya dalam kurung ini ya. Kita beri waktunya sekitar 1000 itu berarti 1 detik ya, milisecond kan, 1 detik. Nah, ini bisa di copy nanti untuk delay selanjutnya seperti itu ya. Nah, ini terus seketika ini kan posisinya si LED mati nih. Nanti saya video yang udah nyalanya. Oke, mati ya. Nah, ini saya deklarasikan juga untuk port B untuk menyalakan LED-LED yang akan dihidupkan. Nah, saya akan mengurut ya, mengurut dari hitungan bit 0, 1, 2, 3 sampai 7. Nah, bit 0 itu uniknya dari sini bukan dari sini. Ya. Maksudnya bukan dari posisi sini gitu kan, bukan, tapi 0-nya itu dari posisi sebelah kanan layar ya. Sebelah kanan layar ke sebelah kiri gitu ya. Nah, nanti ini yang akan saya terapkan. 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti bit pertama yang menyala adalah bit 0 posisinya ya. Nah, itu nanti saya konekkan dari LED yang posisi atas. Oke, posisi atas. Dilanjut untuk port B sama dengan 0B 1 2 hurufnya. Nah, 0B kecil ya. 1 2 3 4 5 6. Mau dinyalakannya berurutan seperti ini ataupun ini bisa dibikin satu, tapi saya mau nyalainnya yang udah nyala dimatiin, berarti gitu ya. Nah, ini tinggal delaynya sama biar kedipannya itu sama. Oke, lanjut di port B lagi sama dengan 0B 0B 1 2 3 4 5 6 7 8 kayak gitu ya. Jadi yang udah dinyalakan itu dimatikan ulang ya. Oke, langsung ke port B kembali karena kita mainannya di situ. Sebenarnya bisa di copy kalau yang memang sudah mahir, tapi saya di sini mengajarkan untuk tidak mengcopy dulu bagi yang belajar biar tahu posisinya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini kita delay lagi. Delay kan sama semua, jadi saya bisa mengkopikan. Oke, port B. Nah, ini misalkan di 0B kembali 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini dia. Terus dipastekan. Lalu port B sama dengan 0B 0B 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini masih belum selesai kan? Masih sampai dengan nanti sampai nilai angka satunya di ujung ya. Lanjut ke masih di port B, kita akan memulai ke penghujung nih ya. Port B 1 2 3 4 5 6 7 8. Nih, ya kan? Di sini berarti tinggal satu lagi. Oke, semangat. Port B sama dengan 0B 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Mungkin di sini yang nonton video ini akan bilang, "Ah, so repot banget sih kayak gitu. Bisa aja langsung kita bikin perulangan for dengan catatannya gitu." Oke, kalau sudah mahir, saya mengajarkan di sini memang dari dasar ya. Itu aja sih. Ini codingan sederhana yang dari dasarnya ya. Oke, nah setelah ini kan udah selesai nih. Nah, ini posisinya kan nyala terakhir, lalu dia di delay 1, nanti akan balik lagi ke atas ke sini eksekusinya. Mati berarti ya seluruhnya, ntar akan nyala kembali. Oke, kita akan buktikan di
realnya langsung nanti ya. Nah, ini saya akan langsung masuk ke project, langsung di build out biar bisa nanti ke step pengisian. Nah, ini pastikan ya no error ya. Di build alt langsung pastikan no error, langsung di oke. Oke. Nah, oke, kita langsung ke halaman sebelah ya, ke software Prog ISP untuk memasukkan hexa yang sudah di create tadi pada build out. Ini tampilan dari ProGSP. Nah, ProGSP ini digunakan sebagai media atau software yang nantinya akan mentransferkan file yang sudah dibuild tadi, ya, file.hex-nya ke dalam IC Atmega menggunakan downloader. Nah, ini downloader yang saya gunakan. Ya, ini bikin sendiri dari Homemade ya. Ini ada downloader untuk IC Atmega 16, 32, 8535. Ini untuk Atmega 8 injekannya ya. Nah, kalau kita kembali lagi ke software, nah kalau misalkan di softwarenya kita colok si downloadernya, itu Prog ISP di sini dia akan berwarna hijau, berarti sudah terbaca. Seperti itu ya. Ini tampilan standarnya sudah terbaca. Nah, kita read dulu. Oke, IC yang tadi tercolok itu berarti sudah terbaca. Seperti itu. Nah, sekarang saya akan menghapus dulu di komen. Ya, hapus dulu, takutnya ada program-program yang memang sudah tertanam sebelumnya sampai dengan ada indikator sukses menghapusnya. Baik, saya akan memasukkan file tadi dengan cara klik file lalu load flash. Yang kita masukkan adalah, nah di sini filenya, ini dia filenya ya, saya klik. Nah, ini kan untuk intel.hex. Kalau ya pastikan ini intel.hex, lalu open. Ini udah masuk filenya di sini. Nah, ini CPR, DC, ternyata filenya di CR, terus bin. Lalu kita masuk ke komen ini untuk write place-nya kita tuliskan ke dalam IC-nya ya, kita tuliskan ke dalam IC tersebut. Setelah kita tuliskan ya kan, setelah kita tuliskan, lalu di sini ada yang harus kita atur ya, low value sama high value-nya. Nah, ini biasanya saya menggunakan EF dan D9 gitu ya untuk Atmega 16. Itu sudah default. Ini saya ngambil juga referensi dari datasheetnya. Baru program Fuse-nya jadi harus diaktifkan EF sama D9. Lalu kita read ulang apakah masih terbaca. Oke, sudah terbaca. Nah, saat ini kita akan buktikan ya apakah ini menyala atau tidak. Oke, ini dia hasil dari codingan tadi. Nah, kok bentuknya berbeda ya? Ini alat peraga saya kalau lagi offline. Jadi ini hasilnya ya, LED-nya itu secara bergantian ya, running seperti itu. Nah, itu modelnya akan bisa apa aja sebenarnya, mah nggak harus begini gitu. Tapi tadi saya contohkan yang sederhana, bagaimana codingan tersebut sesuai logikanya akan sesuai dengan output yang kita tentukan, mulai dari mana dulu yang nyala sampai delaynya 1 detik itu sesuai. Oke, ini diaplikasikan ke modul yang sudah saya buat alat peraga. Ini sebetulnya di laboratorium praktikum teknik elektronika. Nah, ini boleh nanti dicoba-coba ya. Oke, itu aja tutorial untuk running LED. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.